Saudara pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Kita bahas hal ini, saudara, bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Saat ini ada Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Bima Sena, dan juga ada Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Wirya, Pak Bima. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Bima dulu. Pak Bima, dengan putusan vonis seumur hidup, penjara seumur hidup, Anda merasa bagaimana? Sudahkah ini cukup memberikan aspek keadilan bagi korban? Ya, pertama kita mengapresiasi ya penindakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak dari mulai proses penyidikan, penuntutan, dan saat ini sudah diberikan vonis. Kita menghormati dan menghargai keputusan majelis hakim. Namun ketika disampaikan apakah ini sudah memenuhi keadilan, buat kami, buat para korban, hukuman seberat apapun tidak akan pernah dapat mengembalikan penderitaan para korban kejahatan seksual, khususnya anak-anak. Jadi maupun itu hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, itu tidak bisa mengembalikan. Jadi kalau kita dibilang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau memang sudah cukup atau apa, hukuman apapun sebetulnya tidak dapat dinilai adil ya. Oke. Tapi kalau misalnya melihat hukuman seumur hidup ini bagi Heri Wirawan, bagaimana Anda melihat? Ya, kami jelas berharap sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa hukuman yang diberikan berharap sebagai hukuman mati. Ya. Namun sampai saat ini ketika majelis hakim memberikan putusan hukuman seumur hidup, kita hargai, kita hormati itu. Nah, kekecewaan jelas ada khususnya dari keluarga korban. Anda sempat berkomunikasi? Ya, jadi tadi siang kurang lebih pukul 13 setelah putusan selesai, keluarga korban berkomunikasi dengan kami, menyampaikan kekecewaannya, bahkan ada yang menangis karena di luar dari ekspektasi mereka gitu. Jadi mungkin harapannya apa, khususnya para orang tua yang tadinya berharap anak-anak ini berangkat dari daerah terpencil di daerah Garut Selatan menuju kota Bandung, mendapatkan pendidikan yang baik gitu, tapi rupanya yang terjadi adalah musibah buat orang tua. Oke, baik. Pak Wirya, apa yang diputuskan, divonis oleh hakim ini masih belum sesuai dengan harapan itu yang disampaikan oleh Pak Bima Sena tadi. Anda melihat bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Menyambung dari apa yang dikatakan Pak Bima Sena tadi, memang dari kasus ini kita melihat betapa kompleksnya itu kekerasan seksual. Dan saat kita bicara soal keadilan, bagaimana berlapis-lapisnya kita bicara soal keadilan, termasuk tentang hak-hak korban. Nah, kita juga melihat banyak sekali masyarakat merasa geram atas kejadian ini. Yang ingin kami soroti itu sebenarnya adalah penangkapan pelaku, proses hukum, dan vonis yang datang kemudian terhadap pelaku itu adalah satu aspek yang sangat penting. Dan di sini sebenarnya yang juga sama pentingnya itu adalah aspek-aspek lain seperti pemenuhan hak-hak korban. Ya. Antara lain termasuk pemulihan. Di sini kita sama-sama setuju bahwa keadilan bagi korban diperlukan. Salah satu aspek keadilan itu adalah pemenuhan hak korban. Nah di sini kami ingin kembali menggaungkan pentingnya perlunya ada undang-undang yang mengatur pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. Jadi hak-hak yang pemulihan itu tadi disebutkan juga soal restitusi, perlu benar-benar diatur agar kita bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi para korban. Oke, tapi Pak Wirya, sebelum kita bicara soal restitusi bagi para korban, tetapi kalau dari sisi vonis yang diberikan penjara seumur hidup, bagaimana Anda melihat itu? Karena harapannya adalah sesuai dengan jaksa penuntut umum, tuntutan dari JPU, yaitu hukuman mati dan kebiri. Baik, Amnesty International tentu saja kami menolak hukuman mati. Karena kami menganggap bahwa ini adalah penghukuman yang tidak manusiawi. Tapi ini
bukan berarti kami mengerdilkan pandangan-pandangan korban dan keluarga korban tentang hal ini. Yang kami ingin tunjukkan juga, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah penghukuman satu kasus saja tidak akan mengubah situasi kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia. Dan harusnya kasus Heri Wirawan ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa gentingnya situasi kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia, sehingga yang paling penting adalah kita belajar dari kasus ini dan mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat terhadap kekerasan seksual. Penghukuman pelaku tetap perlu dilakukan secara adil dan memenuhi aspek-aspek hak asasi manusia. Dan pada saat yang bersamaan kita juga harus mengesahkan undang-undang yang memastikan perlindungan tersebut. Oke, publik kan mengharapkan kalau mau ngasih efek jerah, hukumannya yang paling berat yaitu hukuman mati dan kebiri. Itu publik mengharapkan itu akan memberikan efek jerah yang luar biasa bagi para pelaku kekerasan seksual. Tapi itu tidak terjadi. Bagaimana, Pak Wirya? Sejauh ini kami tidak menemukan bukti dalam literatur yang ada bahwa hukuman mati dapat menyebabkan efek jerah. Ini tidak terjadi pada kasus narkotika, tidak terjadi pada kasus korupsi, dan juga tidak pada kasus kekerasan seksual. Kalau publik, kami setuju dengan publik bahwa kita ingin kasus kekerasan seksual itu tidak lagi terjadi. Nah, yang diperlukan untuk itu adalah akuntabilitas, pelindungan hukum yang lebih jelas. Jangan sampai saat ada orang ingin melaporkan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, itu kemudian dimentahkan. Seperti yang kadang-kadang kita sepakat juga dengan hal itu, Pak Wirya. Kita sepakat hal itu. Tapi Pak Bima, kalau Anda menilai bahwa kalau tadi disampaikan hukuman mati belum bisa membuat efek jerah gitu, tidak ada bukti yang jelas mengatakan bahwa hukuman mati bisa memberikan efek jerah. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau kita bicara efek jerah, hukuman apapun bagi para pelaku kejahatan tidak akan membuat mereka efek jerah. Ya, hukuman apapun kita bisa lihat ya. Para penjahat-penjahat ini, para predator-predator anak ini tidak melihat hukuman di dunia, ya. Hukuman Tuhan pun mereka abaikan. Ya, jadi bentuknya apapun, ya, hukuman apapun buat mereka tidak akan membuat efek jerah. Tapi kita menggunakan instrumen hukum yang ada, ya, instrumen hukum yang ada yang masih diatur di dalam undang-undang kita, ya, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ masih ada hukuman terberat, yaitu adalah hukuman mati. Nah, kita menggunakan instrumen itu, gitu, Mbak. Oke, jadi Anda tetap bahwa hukuman mati itu adalah yang paling berat dan itu ada instrumennya, Pak Wirya. Ada loh instrumennya Pak Wirya soal hukuman mati ini, apalagi untuk di Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul, saat ini memang masih ada instrumen untuk untuk hukuman mati di Undang-Undang Indonesia. Tapi Mbak, juga ada instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang di sana pun melindungi hak untuk hidup, termasuk kepada pelaku kejahatan. Nah, di sini kembali kita tekankan, kami bukannya ingin melindungi pelaku kejahatan, tapi kami justru ingin melindungi orang-orang yang di masa depan yang mungkin tidak bersalah untuk divonis hukuman mati juga. Tapi ketika terbukti bersalah, misalnya seperti yang terjadi dalam kasus ini? Kami pikir hukum yang diberikan, vonis yang diberikan hari ini sudah mencukupi untuk hal tersebut. Pak Bima, ada hak asasi manusia yang dilanggar ketika hukuman mati terjadi. Gimana Pak Bima? Ya, jadi kalau kita melihat dari aspek hak asasi manusia, ya, itu akan menjadi satu buah perdebatan, ya, gitu. Jadi kami juga sepakat ya, hukuman mati itu tidak akan membuat efek jerah. Tapi ketika undang-undang masih mengatur itu dan ada, kita penegakan hukum dari teman-teman penegak hukum menggunakan instrumen itu, ya. Jadi kita sebelumnya sudah menyampaikan juga, ke depan jika ini akan menjadi kontroversi, lakukan judicial review terhadap hukuman mati itu. Kalau bisa, kalau memang mau dihilangkan, hilangkan supaya tidak jadi debatable. Tapi ketika instrumen itu ada, ya menggunakan, ya gunakan, karena ini juga bukan sebuah undang-undang yang begitu aja muncul, ya gitu, sudah dengan ada pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya. Oke. Nah, jadi karena tidak sesuai, apakah kemudian ada harapan untuk banding ya Pak, JPU? Ya, melihat kondisi seperti ini dan tadi ayah korban dan anak-anak dari korban, ya,
menangis gitu, kami mendorong jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum lainnya ya, ada waktu 7 hari, kita berharap untuk melakukan banding ya gitu, kita harap JPU untuk bisa mengambil langkah-langkah itu ya Oke. gitu. Jadi bukan untuk memuaskan, bukan, karena tadi hukuman seberat apapun bagi pelaku kejahatan, mereka ada kesempatan mereka lakukan kejahatan itu gitu. Oke, ada harapan untuk banding Pak Wirya. Jadi itu artinya tetap mengharapkan hukuman pada hukuman mati dan kebiri. Baik, tentu bagi misalnya korban ingin melakukan banding itu adalah hak korban dan keluarga korban, tapi kami kembali mendorong, mengingatkan bahwa pada dasarnya hukuman mati itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional ini jelas dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan kejam dan merendahkan martabat manusia. Meskipun ada instrumennya, jelas meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hak orang lain. Ya. Betul, dan pada saat yang bersamaan juga tidak memberikan efek jera dan secara undang-undang pun berpotensi untuk digunakan terhadap orang-orang tidak bersalah ke depannya. Oke, tapi kalau kita bicara korban ya Pak Wirya, 13 anak Pak Wirya, hukumannya kan harusnya publik ini mengharapkan hukumannya harus berat, karena ini menyangkut soal hak untuk mendapatkan masa depan bagi anak-anak ini dan anak-anak yang dilahirkan. Betul, dan karena itu kami kembali kepada poin pertama saya, ini seharusnya menjadi momentum yang sangat penting bagi kita untuk membicarakan pemenuhan hak-hak korban. Tadi sudah disampaikan catatan tentang restitusi misalnya, yang ternyata dianggap kurang memuaskan, mari kita bicarakan hal tersebut. Mari kita bicarakan masa depan korban dan keluarga korban, mari kita bicarakan bagaimana kita bisa memberikan keadilan ke depannya juga untuk korban dan keluarga korban. Oke, tapi Pak Wirya, kalau Anda melihat hukuman yang paling baik atau paling tepat diberikan kepada pelaku kejahatan dengan kejahatan luar biasa seperti ini apa? Kalau bukan hukuman mati dan kebiri? Kami lihat saat ini vonis yang diberikan hukuman seumur hidup kepada Heri Wirawan itu sudah mencukupi. Sudah cukup dengan hukuman seumur hidup? Betul. Oke, Pak Bima, kalau dari Anda sekarang, Anda tadi mengharapkan akan ada banding, tentu kita akan tunggu nanti bagaimana JPU melihat ini. Tapi kita juga bicara soal restitusi terhadap para korban. Apa yang Anda harapkan ke depannya ini? Ya, tadi disampaikan sama majelis bahwa restitusi menjadi tanggung jawab negara ya. Itu juga sudah cukup. Itu juga nilainya juga kita melihat juga tidak berkeadilan justru ya, karena setiap korban juga berbeda-beda nilainya, itu juga hitungannya kita tidak tahu bagaimana ini, kita mesti pertanyakan kepada yang menyampaikan itu ya. Nah, tadi terkait hukuman mati saya sampaikan ya, bahwa secara hak asasi manusia kita sepakat itu, tapi ketika kita mendengarkan ya bagian dari korban, jika korban itu adalah bagian dari keluarga kita atau anak kita ya gitu, pasti kita paling terdepan untuk menyuarakan hukuman mati, karena ini hati nurani ya gitu, kalau kita menjadi bagian dari korban. Oleh karena itu instrumen undang-undang, instrumen hukum ini jika masih menjadi debatable terhadap hukuman mati, mari ya ada tempatnya ya untuk bisa apakah perlu dirubah atau tidak gitu. Oke, baik Pak Wirya, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan terakhir? Kembali kepada poin pertama saya, sebenarnya kami mengerti betul betapa isu ini membuat orang-orang merasa geram. Karena itu kami ingin mengajak kita semua untuk kembali mendorong perlindungan yang komprehensif terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Mari kita kembali fokuskan perhatian kita kepada pemenuhan hak korban. Jangan sampai nanti saat ada kasus kekerasan seksual lagi atau pelecehan seksual lagi, hak korban tidak dipenuhi. Oke, Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, terima kasih untuk informasi Anda di Kompas Petang, dan juga Pembina Komnas Perlindungan Anak, Pak Bima Sena, terima kasih juga, sehat-sehat selalu.